wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita manfaatkan waktu kita untuk sama-sama mengkaji kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba, karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah makalah yang bersumber dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah di antara sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan kelembutan hatinya. Berbeda dengan sahabat yang lain, berbeda dengan Umar ibnul Khattab, beliau dikenal sebagai pribadi yang tegas, dalam tanda kutip galak, ditakuti oleh banyak orang, sampai-sampai ada sebuah riwayat yang mengatakan setan saja kalau ketemu sama Umar takut. Nah, untuk Utsman ibn Affan radhiyallahu an berkebalikan, beliau justru orang yang sangat lembut hatinya. Apa yang dikatakan oleh Utsman? Khamsun hunna alamatul muttaqin. Ada 5 tanda atau ciri orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughal abda ayyakuna minal muttaqin. Tidaklah seseorang itu masuk dalam kategori orang yang bertakwa hatta yada'u ma la ba'sa bih, sampai dia bisa meninggalkan sesuatu yang boleh dilakukan karena dia berhati-hati atas sesuatu yang tidak boleh. Jadi dia hati-hati terhadap sesuatu yang boleh dia hindari. Karena apa? Karena ia khawatir jatuh pada perbuatan yang tidak diperbolehkan. Garis bawahnya adalah takwa kehati-hatian. Hati-hati berbuat sesuatu ataupun mengucapkan sesuatu. Rawahu at-Tirmidzi wal Hakim, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Yang pertama, tanda orang yang bertakwa menurut Utsman ibn Affan adalah alla yujalisa illa may yuslihuddin ma'ahu wa yaghlibul farj wal lisan. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa adalah ia memilih teman yang bisa memperbaiki agamanya, memilih teman yang berpengaruh positif terhadap agama orang tersebut, sehingga ia akan memilih teman-teman yang rajin berjamaah ke masjid, yang mana pada akhirnya ia pun menjadi rajin ke masjid. Ia memilih teman-teman yang suka membantu orang lain, suka berbagi, sehingga ia pun ketularan suka menolong orang lain. Ia memilih teman-teman yang ahli silaturahmi, menjalin, menyambung persaudaraan. Akhirnya ia pun rajin bersilaturahmi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al-mar'u ala dini khalilih, bahwa seseorang itu tergantung kepada siapa dia berteman. Kalau ia berteman dengan orang baik, maka ia akan terpengaruh kebaikannya. Sebaliknya, ketika ia berteman dengan orang yang buruk, ahli maksiat, cepat atau lambat ia pun akan ketularan keburukannya. Ya. Jadi ciri yang pertama dari orang yang bertakwa adalah berteman dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang kedua, idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang besar yang sifatnya duniawi, ya,
Katakanlah dapat rejeki 100 juta, 1 M, karena mungkin habis jual rumah ya, atau bisnis, atau mungkin naik jabatan. Dia melihatnya itu sebagai ujian ya, sehingga dia berhati-hati terhadap sesuatu yang besar itu. Karena apa? Karena kebanyakan orang ia lulus ujian dari Allah ketika diuji dengan sesuatu yang nggak enak, sempit ya. Contoh, ketika seseorang diuji dengan penyakit, ia dekat kepada Allah, minta kesembuhan terus-menerus kepada Allah. Ketika ia diuji dengan finansial, ya mungkin keuangan, miskin, ia akan selalu mohon kepada Allah agar bisa menjadi cukup, dicukupkan rezekinya. Kemudian ketika ia diuji keluarganya, mungkin pasangannya atau mungkin anaknya, selalu mendekat kepada Allah, sukses ketika diuji dengan sesuatu yang nggak enak. Tapi betapa banyak orang yang gagal, tidak lulus ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang enak, yang mengenakkan. Diuji dapat rezeki ya tadi 100 juta, 1 M, naik jabatan, justru ia lupa kepada Allah Sang Maha Pemberi kenikmatan. Maka ciri dari orang yang bertakwa yang kedua adalah ketika ia mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, ia hati-hati, tidak euforia ya, dia hati-hati jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan itu justru menjatuhkan, menjerumuskan ia kepada lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, idza asabahu syai'un qalilun minad din igtamma dzalik. Ketika ia mendapatkan sesuatu yang sedikit yang sifatnya ukhrawi, akhirat ya, maka dia merasa ini adalah keuntungan yang luar biasa. Katakanlah ia meniatkan diri setiap minggu ya, mewakafkan tenaganya untuk membersihkan toilet masjid, tempat wudhu masjid ya, walaupun mungkin remeh sedikit, tapi ia merasa senang, ia sudah berkontribusi untuk agama. Begitu juga ketika ia bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain, teman, tetangga, ia merasa senang. Dan perlu dicatat, ketika kita membantu orang lain apapun bentuknya, sebetulnya yang lebih senang justru adalah orang yang memberi, bukan orang yang diberi. Kenapa? Karena ketika seseorang mampu membantu orang lain, memberi kepada orang lain, ada satu yang tidak bisa dinilai dengan apapun, yakni kepuasan batin. Makanya ketika orang mengerti akan hal ini, ia akan rajin ya, berbagi apapun yang ia miliki. Ia punya tenaga, ia sumbangkan tenaganya. Ia punya pikiran, ia sumbangkan pikiran dan waktunya, mungkin menjadi pengurus masjid gitu ya. Ketika ia punya harta, ia sumbangkan hartanya. Karena apa? Ada satu nilai kepuasan batin yang tidak bisa dinilai ketika ia bisa memberi kepada agama khususnya. Ini ciri orang bertakwa yang ketiga, dia merasa beruntung, senang ketika bisa berkontribusi untuk agama. Kemudian yang keempat, la yamla'u batnuhu minal halali khaufan min ayyukhalitotohu haramun. Ia tidak memenuhi perutnya dengan sesuatu yang halal ya, bukan sesuatu yang haram. Jadi dia dalam tanda kutip tidak rakus ya, apa aja dimakan enggak. Jadi dia selektif sekali. Karena apa? Karena ia takut dari yang halal-halal itu ada yang mungkin subhat atau malah yang haram.
Sehingga ciri yang keempat dari orang yang bertakwa adalah hati-hati memenuhi perutnya terhadap yang halal, sehingga dia tidak jatuh mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, ciri orang yang bertakwa adalah yaran nasu kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Ia memandang orang lain telah selamat, sementara ia memandang dirinya penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Sehingga semangat yang ada pada orang bertakwa adalah semangat memperbaiki diri terus menerus, melihat kekurangan dirinya sendiri, bukan sibuk melihat kekurangan, kesalahan, aib orang lain. Ya. Sayangnya sekarang kebanyakan orang justru lebih bersemangat untuk mencari-cari kelemahan, kekurangan orang lain, tapi ia lupa terhadap aib kekurangan dirinya sendiri. Dalam istilah itu semut di seberang lautan tampak, ya kalau nggak salah, sementara gajah di depan mata nggak kelihatan. Nah, sebagai seorang yang bertakwa justru semangatnya adalah terus memperbaiki diri, menarik. Untuk memperbaiki diri berarti kita harus tahu aib kekurangan diri kita sendiri, menarik tips yang diberikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali agar kita bisa mengidentifikasi aib diri sendiri. Ada 4 yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tahu, oh ternyata kekurangan saya ini dan saya perlu memperbaiki diri. Yang pertama adalah kita perlu guru spiritual, ya. Kalau dalam dunia tarekat itu mursyid, di mana guru ini kita intens dengan guru ini dan ia tahu kelemahan-kelemahan kita sehingga dia bisa menasehati kita, engkau salah jalan, engkau harusnya seperti ini. Ya. Jadi yang pertama kita perlu guru mursyid yang membimbing kita ke jalan yang benar, guru yang beneran, ya, bukan guru yang dalam tanda kutip. Kemudian yang kedua, cara mengetahui aib diri sendiri adalah dengan teman sejati, ya, teman yang bisa memuji kita dan juga bisa mengkritik kita, berani mengkritik kita ketika kita melakukan kesalahan. Ini jarang teman yang kayak gini, dan kita perlu mencari teman yang kayak gini, karena kebanyakan teman tuh muji-muji aja, kalau kita salah dibiarin kita ke jurang. Teman yang baik adalah yang ketika kita salah, kita benar dia support, ketika kita salah dibilangin, dinasehatin, ya. Nah, ini yang kedua agar kita bisa menemukan aib diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah melalui para pembenci. Anak zaman sekarang bilang haters. Haters itu ada manfaatnya. Karena dengan haters, para pembenci, karena kita nggak mungkin seluruh dunia, jangankan dunia, satu RT, RW, atau mungkin dalam keluarga saja bisa menyenangi kita. Pasti ada yang tidak senang kepada kita. Selevel Nabi Muhammad saja ada pembencinya. Abu Lahab, ya, Abu Jahal itu hatersnya Nabi, apalagi kita. Nah, melalui pembenci-pembenci ini kita bisa mengambil pelajaran apa yang kurang dari kita. Ya, kita jangan anti kritik, karena bisa jadi dari para pengkritik, orang yang membenci kita, kita bisa memperbaiki aib kekurangan diri kita sendiri. Dan yang keempat adalah dengan bergaul dengan banyak orang, banyak komunitas, sehingga kita tahu, ya, di antara orang banyak itu apa yang mereka tidak sukai. Misalkan orang itu nggak suka sama orang yang kebanyakan ngomongnya terlalu tinggi, maka hal-hal yang tidak disukai oleh orang banyak bisa kita hindari. Kita menyerap informasi dari orang banyak, hal apa saja yang tidak disukai, sehingga kita pun bisa mencegah diri dari melakukan hal itu. Nah, itulah keempat hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengetahui aib diri kita sendiri. Jamaah sekalian, itulah 5 tanda orang yang bertakwa yang disampaikan oleh
Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.